Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat-sahabat yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Husen. Dan saya berharap juga sahabat-sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, usaha lancar, rezeki lancar, amin. Nah, sahabat-sahabat, kali ini kita akan melakukan proses pemupukan. Ini pemupukan yang kedua pada tanaman pisang kepok. Nah, pemupukan ini kita lakukan dengan cara memupuk dengan menggunakan pupuk kimia, yaitu urea dan juga NPK. Nah, sahabat-sahabat, ini pisang kepok yang kita tanam dengan pola bonggol terbalik. Ini perkembangan, dan ini kita melakukan proses pemupukan yang kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan sahabat-sahabat, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Yuk teman-teman, sahabat-sahabat, langsung saja kita kepada prosesnya. Nah, sahabat-sahabat, kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia. Nah, ini kebetulan pupuk organiknya juga sudah habis, kita belum buat lagi. Kebetulan juga teman-teman kemarin juga ada juga yang nanya, kalau kita melakukan pemupukan dengan pupuk kimia gimana Pak Husen? Kan pupuk ininya nggak punya. Nah, makanya ini kita berikan contoh cara memupuk jangan menggunakan pupuk kimia. Nah, sahabat-sahabat, ini pupuk kimia yang kita pakai. Ini kita pakai yang pupuk kimia yang Posca, yaitu subsidi yang biasa. Kemudian kita kombinasikan dan kita campur dengan pupuk urea yang non subsidi. Nah, ini kita pakai perbandingannya 2:1, yaitu satu pupuk urea non subsidinya, kemudian 2 untuk NPK yang subsidi. Nah, ini kita tambah sedikit. Kenapa kita pakai 2:1? Karena di NPK ini sendiri sudah mengandung unsur nitrogennya, sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, untuk melakukan proses pemupukan yang baik atau cara pemupukan yang benar, karena banyak saya lihat sahabat-sahabat kita melakukan pemupukan kadang-kadang hanya ditaburkan saja, ditaruh aja di sini, atau kalau enggak hanya melingkar saja, dibiarkan juga tidak ditutup. Nah, untuk melakukan proses pemupukan ini dengan kondisi pohon yang seperti ini, kita akan lakukan kurang lebih 30 gram teman-teman. Nah, ini kita langsung saja gimana caranya. Nah, ini kita buat melingkar seperti ini, sahabat-sahabat. Kita buat lubangnya melingkar. Nah, kemudian ini NPK ini kita taburkan secara melingkar, ya. Kira-kira kurang lebih ini kita pakai 30 gram. Disesuaikan dengan besar pohonnya, teman-teman. Kalau masih kecil ya bisa 10 gram, 15 gram. Tapi kalau sudah besar seperti ini, ya kita bisa pakai 30 gram. Nah, ini kita taburkan secara melingkar. Ya, kita perkiraan teman-teman. Dalam pemberian pupuk ini jangan terlalu banyak, sahabat-sahabat. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Karena kalau pupuknya kita berikan terlalu tinggi atau terlalu banyak, ini kita taruh sedikit. Ini apalagi musim kemarau, ini nanti bisa daunnya bisa terbakar kalau kita berlebihan, karena nanti bisa menguning. Nah, setelah kita tabur seperti ini secara melingkar, maka langkah berikutnya ini kita tutup, sahabat-sahabat.
Karena kebanyakan juga kalau sudah ditaruh melingkar seperti ini, nggak ditutup, karena nanti pupuk ini akan menguap, kan sayang, sehingga manfaat maksimalnya kita tidak dapat. Maka untuk itu setelah kita lakukan pemupukan seperti ini, baru ini kita tutup lagi. Nah, beginilah caranya teman-teman. Nah, ini kita buat semacam gundukan. Karena ini musim kemarau, karena ini kita tanam dengan pola bonggol. Nah, kemarin kan agak rata dengan permukaan tanah. Nah, biar ini kita buat gundukan seperti ini, biar bonggol pisangnya pada saat kemarin keluar, ini tidak kelihatan bonggolnya. Di samping itu yang kedua, untuk menjaga agar pohon ini tetap sejuk. Apalagi ini musim kemarau, musim kering sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat, ini yang saya katakan lahan yang tandus, kering dan asin. Nah, karena ini sampingnya aja tambak teman-teman. Nah, ini untuk pupuk ini sebenarnya kita harus campurkan dengan set A sahabat-sahabat. Set A kebetulan saya nyari set A nggak ada, susah nyari pupuk ya. Akhirnya yang ada saja saya manfaatkan, yaitu pupuk Ponska dengan pupuk urea non subsidi untuk tambahannya. Nah, setelah kita lakukan proses seperti ini, maka baru kita menyiram dengan air bersih sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, makanya kenapa kita buat melingkar seperti ini? Ini biar airnya tidak kemana-mana, ya, agar airnya tidak kemana-mana. Dan di samping itu juga ini pohonnya tetap sejuk nanti, dan pupuknya tetap maksimal, sahabat-sahabat ya. Nah, ini seperti inilah cara saya melakukan proses pemupukan. Ya, inilah cara yang baik menurut saya. Inilah cara yang benar agar pemupukan yang kita lakukan itu bisa betul-betul maksimal. Nah, satu hal lagi sahabat-sahabat yang perlu diketahui, yang namanya pohon pisang biasanya akarnya itu dia sudah menerobos perkiraan kira-kira sesuai dengan daunnya nih sahabat-sahabat. Kalau daunnya sudah sampai sini, berarti akarnya sudah sampai ke semari. Begitu. Jadi bisa diperkirakan sesuai dengan jarak daunnya. Kemudian pada saat kita menggali seperti ini, kita harus menggalinya secara hati-hati agar jangan sampai akar-akarnya kena. Ya sahabat-sahabat, kalau akarnya kena nanti terinfeksi dan itu bisa terkena penyakit. Maka pada saat kita melakukan proses penanaman, proses apapun, ini alat yang kita pakai harus betul-betul steril teman-teman. Jangan sampai selesai kita menggunakan menggali di tempat yang ada penyakitnya atau pisang-pisang yang kena penyakit, terus kita pakai langsung kemari. Jadi seluruh peralatan atau alat-alat pertanian yang kita pakai semuanya harus dijamin dan dalam keadaan steril, sehingga pisang-pisang kita tetap terjaga, tetap sehat, ya. Bahkan dia akan mampu bertahan di beberapa bulan, beberapa tahun berikutnya sahabat-sahabat. Maka dari itu kita harus menjaga seluruh alat-alat yang kita pakai. Oke sahabat-sahabat, itu saja cara pemupukan yang kita lakukan dengan pola pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia ya, seperti ini sahabat-sahabat. Nah, inilah cara menurut saya cara yang baik, cara yang benar ya, cara pemupukan pisang agar pertumbuhannya bagus, agar pupuk-pupuk yang kita pakai, yang kita gunakan tadi juga tidak boros dengan cara melingkar seperti ini sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, ini saja cara kita melakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, kalau ingin mengetahui bagaimana cara menanam bonggol secara terbalik ini,
saya sudah buat videonya sahabat-sahabat. Nanti di ujung video ini saya akan tampilkan gambar thumbnailnya, tinggal diklik saja sahabat-sahabat. Dan dengan pola kita menanam bonggol secara terbalik ini, hasilnya lebih produktif, dan di samping itu juga bisa berbuah pendek. Nah sahabat-sahabat, mataharinya sudah keluar sahabat-sahabat. Tadi masih ditutup mega karena ini pagi hari. Nah, videonya juga sudah saya buat teman-teman, perbandingan antara kita tanam dengan pola bonggol terbalik dengan kita tanam pola biasa. Nah, perbandingannya seperti apa, pertumbuhannya, perkembangannya, dan hasil berbuahnya seperti apa, juga sudah saya buat videonya sahabat-sahabat. Nanti di ujung video ini juga akan saya tampilkan gambar thumbnailnya, tinggal teman-teman klik saja. Oke sahabat-sahabat, itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti saya. Sampai berjumpa lagi untuk periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.